Pada video kali ini kita akan bahas materi fisika kelas 10 yaitu tentang menentukan resultan dua buah vektor atau lebih. Sebelumnya akan saya jabarkan dulu materi singkatnya. Jadi yang kita bahas adalah resultan vektor. Untuk menentukan resultan vektor kita memiliki beberapa cara ya. Yang pertama yaitu metode grafis ini terdiri dari beberapa cara. Ada namanya metode vektor segaris. Misalnya seperti ini. Kita punya vektor A, kemudian kita punya vektor B. Jadi resultannya itu sama dengan A plus B. A plus B. Bisa langsung dijumlahkan. Atau langsung bisa digambarkan. Ini contoh untuk vektor yang segaris. Contoh lainnya juga yang segaris itu apabila vektornya berbeda arah. Jadi berbeda arah seperti ini, maka resultan vektornya menjadi A kurang B. Atau ditulis seperti ini, A ditambah negatif B. Kenapa ditambah negatif? Karena vektor ini memiliki arah yang berbeda. Kalau ini tandanya positif untuk arah ke kanan, berarti yang arahnya ke kiri harus tanda negatif. Sehingga resultannya kalau disederhanakan menjadi A kurang B. Oke, rumusannya yang kalau berbeda arah menggunakan rumusan seperti ini khusus vektor yang segaris. Berikutnya metode jajar genjang ya. Jadi metode jajar genjang itu misalkan kita punya dua buah vektor. Ini vektor A. Kemudian ini vektor B. Jadi kita buat garis putus-putus seperti ini. Sehingga resultannya bisa dituliskan R sama dengan A plus B. Ini metode penulisan menggunakan metode jajar genjang. Yang berikutnya, metode poligon. Metode poligon itu bentuknya seperti ini. Misalkan kita punya vektor, misalkan ini vektor A, B, C, D. Jadi penulisannya kalau menggunakan metode poligon seperti ini untuk menentukan resultan vektornya. Maka nanti untuk gambar resultan vektornya kita akan tarik garis dari pangkal vektor pertama menuju ujung pangkal vektor terakhir. Nanti arah vektornya seperti ini. Jadi ini adalah resultannya. Jadi resultannya ini sama dengan A plus B plus C plus D. Oke. Jadi ada berapa itu metodenya? Ada 1, 2, 3 ya. Untuk metode untuk penentuan resultan vektor menggunakan metode grafis. Yang kedua adalah metode analitik ya. Metode analitik. Yang paling banyak kita gunakan itu adalah metode analitik. Metode analitik itu terdiri dari beberapa bagian juga. Metode analitik yang pertama menggunakan rumus aturan kosinus. Tetapi pada aturan kosinus hanya bisa digunakan pada resultan dua buah vektor saja ya. Hanya dua buah vektor. Jadi misalkan kita punya vektor A, kemudian kita punya vektor B, dan di sini mereka punya sudut apit berupa alfa. Dengan aturan kosinus kita bisa dapatkan resultannya A kuadrat plus B kuadrat plus minus 2 kali A kali B kali cos alfa. Di sini ada tanda plus minus ya. Kalau yang plus itu untuk resultan jumlah ya. Kemudian yang negatif itu untuk resultan selisih ya. Untuk resultan selisih. Kemudian metode analitik yang kedua adalah menggunakan
aturan sinus. Aturan sinus juga hanya berlaku untuk menentukan resultan dua buah vektor yang diketahui ya. Jadi kalau kita gambarkan juga, misalkan kita punya vektor seperti ini. Ini vektor A, kemudian ada vektor B. Nanti resultannya kita gambarkan seperti ini. Jadi ini adalah resultannya. Ini alfa, kemudian ini beta, ini gamma. Dengan menggunakan aturan sinus, kita bisa peroleh hubungan antara resultan dengan vektor A sama B. R per sin alfa sama dengan A per sin beta sama dengan B per sin gamma. Jadi rumusan ini akan digunakan kalau misalkan vektornya terdiri dari dua metode yang kedua ini untuk metode analitik hanya digunakan juga untuk dua buah vektor ya dalam penentuan resultannya. Yang ketiga adalah keterangannya R adalah resultan vektor A vektor pertama, B vektor kedua. Berikutnya aturan yang ketiga pada metode analitik yaitu menggunakan metode uraian. Nah, jadi metode uraian ini digunakan untuk lebih dari dua vektor yang diketahui. Jadi bisa digunakan metode uraian dan ini salah satu metode penentuan resultan vektor yang paling tepat dibanding yang lain. Kenapa? Karena metode ini diuraikan satu per satu. Saya misalkan di sini ada vektor V ya. Dengan menggunakan metode uraian, maka kita harus uraikan berdasarkan komponen dari vektor itu, yaitu ada komponen sumbu X ya. Berarti Vx-nya itu sama dengan V cos alfa. Ingat alfanya itu sudut yang dibentuk oleh vektor terhadap sumbu X. Itu yang harus diingat ya. Sudut yang diambil terhadap sumbu X atau yang diapit terhadap sumbu X. Kemudian komponen sumbu Y. Itu Vy sama dengan V sin alfa. Jadi hanya fungsi trigonometri yang berubah. Kalau di X harus cos, kalau di Y harus sin. Tapi ingat kembali bahwa alfa adalah sudut yang diapit terhadap sumbu X. Jadi kayak gitu. Misalkan di soal ya. Di soal yang diketahui adalah sudutnya yaitu di sini. 60 derajat. Berarti alfanya berapa? Berarti alfanya sama dengan 30 derajat. Tinggal dimasukkan di rumusnya ini. Jadi kayak gitu konsepnya. Dari mana 30? Karena kan siku-siku itu totalnya 90 derajat. Berarti 60 di atas ini berarti sisanya adalah 30. Karena totalnya 90. Jadi kayak gitu. Untuk menentukan komponen Vx dan Vy-nya. Setelah didapatkan Vx dan Vy, maka kita bisa tentukan resultannya. Rumus resultannya adalah bisa langsung kita gunakan rumus akar kuadrat dari Vx kuadrat tambah Vy tambah Vy kuadrat. Kemudian di samping menentukan resultannya, untuk menentukan arahnya ya, kita menggunakan rumusan tangen ya. Menggunakan rumusan tangen, misalkan sudutnya adalah tangen theta. Jadi tangen theta itu sama dengan sisi depan per sisi miring Vy per Vx. Oke, jadi itu konsep-konsep yang akan kita gunakan dalam penentuan resultan dua buah vektor atau lebih. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu di contoh soal ya. Di soal nomor 1 diberikan rute jogging yang dilakukan oleh Rehan sebagai berikut. Jika panjang tiap kotak sama dengan 5 meter, berapakah besar resultan perpindahan yang dilakukan oleh Rehan dari posisi awal? Jadi kata konsep di sini adalah perpindahan. Proses yang kita hitung adalah dari titik awal sampai titik akhir saja. Berarti nanti resultannya adalah
dari A sampai di titik F. Kalau pertanyaannya ini masuk kita gunakan metode apa? Kita bisa gunakan sebenarnya metode grafis ya. Penulisan resultannya itu menggunakan metode grafis. Hanya saja untuk menentukan nilainya, kita langsung menggunakan konsep grafik ya, metode kertas grafik. Karena ini kan terdiri dari bentuknya kertas grafik ya. Berarti karena di soal sudah diketahui adalah tiap kotak yang sama dengan 5 meter, maka untuk menghitung berapakah panjangnya resultannya atau nilainya, kita hitung saja jumlah kotaknya. Kita hitung dari titik A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka resultannya itu sama dengan 13 dikali dengan 5 meter tiap kotaknya. Maka kita peroleh nilainya sama dengan 65 meter. Jadi total perpindahannya adalah dari titik awal itu atau dari posisi awal sampai di posisi akhir sama dengan 65 meter. Itu ya total perpindahannya. Gampang kan kalau kita menggunakan konsep grafik. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Soal nomor 2, perhatikan gambar 3 buah vektor berikut. Jika tiap kotak sama dengan 1 Newton, berapakah resultan ketiga vektor tersebut? Oke, jadi ini penyelesaiannya kita akan menggunakan konsep metode penentuan resultan vektor, metode grafis ya. Metode grafis yang menggunakan konsep kotak-kotak ini grafik plus dengan Pitagoras ya, Pitagoras. Oke. Sebelum kita uraikan menggunakan metode grafik dan dalil Pitagoras, kita harus tentukan dulu vektor pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama saya misalkan adalah F1, yang kedua adalah F2, yang ketiga adalah F3. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mencari berapakah resultan antara F2 dan F1 dan F2. Kita tarik garis dari titik awal. Ternyata garis ini akan membentuk sebuah sisi miring segitiga siku-siku. Oke, kita misalkan ini adalah R kecil ya. R kecil itu kan sama dengan sisi miring sebuah segitiga siku-siku. Berarti kita bisa dapatkan untuk nilai F1 bisa kita hitung berapa kotak yang dia lalui. 1, 2, 3. Satu kotak kan 1 Newton, berarti nilainya 3 kali 1 sama dengan 3 Newton. Berikutnya F2. F2 berapa kotak yang dia lalui? 1, 2, 3, 4. 4 kotak berarti 4 kali 1. Nilainya 4 Newton. Sehingga untuk menentukan nilai dari R, kita hanya perlu menggunakan dalil Pitagoras. Menggunakan dalil Pitagoras kita peroleh nilai dari R sama dengan F1 kuadrat plus F2 kuadrat. Maka sama dengan akar kuadrat dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 9 tambah 16 sama dengan akar 25 atau sama dengan 5 Newton. Kita sudah dapatkan 5 Newton. Setelah itu kita akan tentukan berapakah nilai F3. Kita bikin garis putus-putus juga. Seperti ini, ternyata dia juga membentuk segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Oke. Maka untuk menentukan F3 kita cari dulu berapakah nilai untuk sisi vertikalnya. Kita misalkan di sini adalah A, di sini adalah B. A itu ada berapa kotak?
sampai di titik sini. A-nya adalah berapa kotak? A-nya kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Maka bisa kita peroleh nilai A sama dengan 6 kali 1 kotak nilainya 1, maka setara dengan 6 Newton. Kemudian B, berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 kotak, 8 kali 1. Nilainya setara dengan 8 Newton. Sekarang dengan cara yang sama, karena dia membentuk sisi miring sebuah segitiga siku-siku, nilai dari F3 bisa kita peroleh sama dengan akar kuadrat dari A kuadrat plus B kuadrat. Itu sama dengan akar 6 kuadrat plus 8 kuadrat. Maka kita peroleh nilai dari F3 sama dengan akar 36 ditambah dengan 64 sama dengan akar 100 atau sama dengan 10 Newton. Untuk menentukan resultannya ternyata tidak lain sama dengan jumlah dari R ditambah dengan F3 itu sendiri. Jika ditarik dari titik awal sampai di titik akhir, faktor resultan R dengan F3 itu berada pada satu garis lurus. Berarti tinggal kita jumlahkan saja nilainya. Maka nilainya sama dengan 5 ditambah dengan 10. Kita peroleh hasilnya adalah 15 Newton. Sehingga jawabannya 15 Newton. Atau sebenarnya kita bisa menggunakan cara yang lebih baik lagi, atau cara langsung. Kalau kita langsung buat segitiga siku-siku tadi, ke sini siku-sikunya ya. Siku-sikunya ke sini. Maka kita hanya perlu mencari nilai dari titik awal sampai di titik bawah siku-siku bagian sini. Berarti itu adalah berapa kotak? Kita hitung saja jumlah kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kotak. Berarti nilainya adalah 9 Newton. Sementara yang bagian bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kotak. Karena satu kotak 1 Newton, maka nilainya adalah 12 Newton. Berarti untuk mencari resultannya dengan menggunakan dalil Pythagoras, resultannya langsung bisa kita dapatkan ya, sama dengan akar kuadrat dari 12 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat. Tidak lain sama dengan akar kuadrat 144 ditambah dengan 81. Ini sama dengan akar 225. Hasilnya sama dengan 15 Newton. Jadi konsepnya gitu. Kalau ada pertanyaan lain silahkan ditanyakan di kolom komentar ya adik-adik. Oke, kalau gitu kita lanjut. Untuk lebih jelasnya kita lanjut di soal nomor 3.